Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Kurniasi. Saya mahasiswa aktif semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit mengulas buku yang berjudul Komunikasi Serba Ada Serba Makna. Yang akan saya ulas dari bab 1 sampai dengan bab 2. Di bab 1 terlebih dahulu, yakni membahas dari simbol ke retorika, yang di dalamnya ada budaya dan simbol. Sejarah komunikasi dari simbol ke tulisan. Yang pertama itu berawal dari speech atau berbicara, dimulai sekitar 200.000 tahun yang lalu berkat mutasi gen FOXP2. Simbol ini berkembang dari lukisan gua atau cave painting, petroglyph, piktogram, ideogram, hingga sistem tulisan atau writing. Selanjutnya penemuan sistem tulisan misalnya kayak cuneiform dan hieroglif yang memungkinkan penyimpanan dan transmisi ide secara lebih luas. Nah, yang ketiga ditemukanlah istilah alfabet. Dan yang keempat muncullah yang namanya retorika. Retorika ini berawal dari golongan Yunani, dari orang-orang Yunani ke Romawi gitu. Retorika ini dikembangkan oleh tokoh seperti Aristoteles, Isokrates, dan Plato itu dari Yunani. Lalu ada yang namanya Cicero dan Quintilian di Roma. Retorika kemudian menjadi seni persuasi dan dasar ilmu komunikasi publik yang digunakan atau relevan hingga saat ini. Dan menurut studi ilmiah, cikal bakal ilmu komunikasi itu muncul dari retorika. Nah, untuk bab 2 itu kita membahas ilmu komunikasi dari kajian sampai hermeneutika. Yang pertama itu ada asal-usul studi komunikasi, berawal dari speech dan teater di IS. Yang kedua itu teori awal komunikasi. Teori awal komunikasi itu yang muncul adalah teori peluru, teman-teman. Hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik. Maksud dari teori peluru atau jarum hipodermik itu adalah apa-apa yang dimiliki oleh media atau dampak yang dihasilkan oleh media, efeknya itu pasti langsung sampai kepada audiens atau kita sebagai pengguna media. Entah itu keadaan yang ada di media senang, kita akan menjadi ikut senang seakan-akan. Dan teori yang kedua dalam ilmu komunikasi itu ada teori 2 tahap atau two-step flow. Media ini mempengaruhi opinion leader, jadi pendapat para pemimpin yang lalu mempengaruhi masyarakat umum. Terus yang ketiga itu perkembangan studi. Pada tahun 1950 sampai 1960 berfokus pada propaganda, persuasi, dan komunikasi massa. Nah, pada tahun 1970 sampai 1980 masuknya pendekatan kritis, semiotika, gender, dan budaya populer. Nah, yang kelima ini ada hermeneutika dalam komunikasi. Yang paling terakhir, hermeneutika ini menekankan pemahaman dan interpretasi makna dalam komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gagas dari kelas KPI 4A. Saya akan menjelaskan buku yang berjudul Komunikasi Serba Ada Serba Makna, yaitu bab 3 dan 4. Nah, untuk bab 3 ini membahas perjalanan panjang perkembangan simbol dan bahasa yang menjadi dasar komunikasi manusia. Sejak zaman purba, manusia sudah menggunakan lukisan gua, petroglyph, hingga piktogram untuk menyampaikan pesan. Kemudian berkembang menjadi ideogram dan sistem tulisan seperti cuneiform, hieroglif Mesir, sampai ke alfabet yang kita kenal sekarang. Semua simbol itu bukan sekedar gambar, tapi menjadi alat manusia untuk mengingat, memahami, dan meneruskan pengetahuan serta budaya dari generasi ke generasi. Nah, untuk bab 4 yaitu mengupas tentang retorika, yaitu seni berbicara dan meyakinkan orang lain. Retorika sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Diajarkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles dan Cicero. Retorika bukan cuma soal pidato, tapi juga tentang bagaimana menyusun argumen yang logis, menyentuh emosi audiens, dan membangun kepercayaan diri saat berbicara. Hingga kini,
Retorika tetap menjadi kunci penting dalam komunikasi, baik di bidang politik, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk pembahasan bab 3 dan 4. Terima kasih. Nah, jadi di sini itu ada mengkritik soal LPM UI tentang bea cukai gitu. Jadi survei ini tuh bilang kalau misalkan ada pungli sampai 7 triliun di bea cukai gitu. Tapi penulis tuh nggak langsung percaya dan kasih beberapa catatannya dulu. Yang pertama, metodenya nggak jelas. Terus siapa aja sih yang terlibat gitu. Terus ada juga data yang dikutip kurang pas. Jadi intinya tuh penulis tuh ngerasa laporan ini tuh bisa bikin orang salah paham gitu. Padahal dampaknya bisa ke ekonomi dan investasi. Nah, terus ada juga perkembangan teori komunikasi. Awalnya tuh komunikasi tuh dipandang simple banget, kayak kirim pesan, habis itu pesan diterima, terus udah selesai. Tapi makin ke sini gitu, jadi makin kompleks. Nah, jadi kalau dulu cuma ada pengirim dan penerima, sekarang tuh ada feedback, ada pengalaman, ada noise dan media gitu sebagai salurannya. Terus ada tantangan di era teknologi. Jadi Paus Benedictus bilang kalau teknologi itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi dia itu mempermudah untuk kita berkomunikasi, tapi di sisi lain malah bikin kita jauh dari orang-orang sekitar gitu, terisolasi dan terlalu bergantung sama gadget. Terus juga ada hakikat dan tujuan komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan cuma ngomong ya, bukan cuma ngomong gini, tapi bisa juga proses saling tukar pikiran dan perasaan gitu. Terus tujuannya banyak. Yang pertama, biar orang tuh ngerti apa sih tujuan kita gitu ngomong gini. Terus yang kedua ini bangun hubungan sama orang lain. Terus yang ketiga ini kadang buat bujuk atau ngaruhin sikap orang. Nah, yang terakhir itu ada juga untuk hiburan, edukasi sampai menjaga budaya. Nah,